tentang penahanan yang telah dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan terhadap tersangka Raden Indrajana. Nah, penahanan ini dilakukan atas respon terhadap laporan kami, itu yang langsung dilaporkan oleh klien kami Bu Kela, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 44 Undang-Undang PKDRT dan pasal 335 KUHP. Nah, laporan itu kami buat tanggal 24 September 2022. Kemudian baru mendapatkan respon yang positif, yaitu dengan proses pengembangan proses yang dilakukan oleh Polres pada akhir Desember. Nah kemudian terus langsung dilakukan visum, dilakukan kemudian dilakukan asesmen yang keempat waktu itu terakhir. Nah, dari hasil visum dan asesmen ini kemudian Polres Jakarta Selatan menetapkan tersangka terhadap saudara Raden Indrajana. Nah, kelanjutannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin, ya, langsung pihak penyidik melakukan penahanan terhadap Raden Indrajana. Mungkin teman-teman bertanya, ya, ada beberapa juga yang bertanya kepada kami bahwa perkara yang dilaporkan ini kan hanya perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Ya kan? Kok bisa ditahan gitu. Jadi mungkin teman-teman lupa bahwa laporan polisi yang kami buat itu adalah tentang pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, junto juga ke pasal 44 PKDRT. Pasal 44 PKDRT itu ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian junto lagi ke pasal 335 KUHP. Artinya penahanan ini real, wajar, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun yang kita laporkan. Jadi tidak ada yang aneh dalam masalah penahanan ini. Ya. Di samping itu, ditahan atau tidak ditahannya seorang tersangka itu adalah hak subjektif dari penyidik. Ya, di antaranya penyidik melihat, ya, sampai sejauh mana itikat baik daripada si terlapor ini, tersangka ini. Nah, untuk Raden Indrajana, ya, kita sama-sama mengikuti, beberapa kali dipanggil, dia tidak hadir sampai panggilan yang mundur sampai 3 kali kalau nggak salah saya, ya, sampai 3 kali pemeriksaan itu mundur itu. Nah, bahkan di upaya terakhir yang akan dilakukan oleh penyidik adalah penyidik akan melakukan upaya paksa, ya, berupa penjemputan apabila dia tidak hadir. Makanya hari Jumat itu dia langsung hadir itu. Tetapi itu tadi bahwa pasal yang kita laporkan ini adalah pasal yang menyangkut pada tindak pidana yang ancaman hukumannya salah satunya di atas 5 tahun. 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Sampai di sini mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya, silakan. Klarifikasi kami cuma mengenai itu, mengenai penahanan, apakah ancaman hukuman di bawah 5 tahun bisa ditahan atau tidak gitu kan. Nah, kalau mengenai PKDRT-nya
maaf, kalau mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak yang di pasal 76C ya, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka ancaman tertingginya 3,5 tahun penjara ditambah 1/3 karena orang tuanya yang melakukan terhadap anaknya. Ya. Pasal ini mengindikasi bahwa undang-undang sangat mengkhawatirkan perlakuan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh siapa saja. Makanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan undang-undang khusus. Banyak persoalan-persoalan khusus yang ada di sana. Salah satunya adalah undang-undang ini sangat melarang apabila orang tua justru yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Makanya apabila kekerasan itu dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya, ancaman hukumannya ditambah 1/3. Gitu. Jadi, kalau menurut saya proses penyelidikan, proses penyidikan, kemudian sekarang dilakukan penahanan terhadap saudara Raden Indrajana selaku tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara. Ya, apakah ini menjadikan Mbak Keila itu puas dengan mantan suami ditahan? Saya dulu. Dalam hal ini bukan masalah puas atau tidak puas, tetapi yang terpenting adalah kita melakukan penegakan hukum yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Bapak coba bayangkan apabila orang tua terus-menerus melakukan kekerasan terhadap anaknya tanpa ada filter yang mengawasi itu, apa jadinya anak-anak generasi mendatang di negara kita ini yang selalu diberikan kekerasan. Ya, ini juga jadi cermin bagi kita. Bukan tidak mungkin anak-anak kita yang ada di luar sana yang ikut tawuran, kemudian yang ikut gangster dan lain sebagainya itu. Coba kita perhatikan backgroundnya bagaimana, perlakuan orang tuanya terhadap mereka. Nah, ini yang harus wajib untuk dihindari. Makanya undang-undang ini menggariskan ya bahwa perlindungan terhadap anak itu mutlak harus dilakukan. Nah, itu juga lah yang mendorong kami, kemudian Ibu Keila, kita membuat laporan polisi terhadap tindakan-tindakan si tersangka ini, karena semakin hari sudah semakin bertambah itu emosionalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan. Mbak Keila, udah berapa kali Mas Indra ini melakukan penganiayaan terhadap anak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak berhasil yang terakhir itu kan berjalan dari 2001 sesuai dengan pelaporan di Polres Metro Jakarta Selatan 2001 sepanjang 2001 sampai 2022. Itu yang terparah berarti yang kemarin itu ya, Mbak? Apa sebelumnya pernah? Nah, sebelumnya ada yang lebih parah lagi. Namun kekerasan yang kami laporkan itu yang terjadi terakhir di bulan September. Kenapa akhirnya ingin melaporkan itu kemarin? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Dari awal. Laporan itu tidak seperti kita membuat surat kehilangan ke kantor polisi untuk surat kehilangan kan gitu, sangat ribet seperti sekarang. Dan kami banyak pertimbangan, namun setelah kejadian bulan September itu kami sudah tidak ada alasan lagi, karena untuk keamanan anak-anak juga kan, karena saya harus bekerja. Saya nggak bisa tinggalin anak dengan tidak ada keamanan di rumah gitu kalau beliau masih berlaku kasar.
Kak, tapi untuk saat ini anak-anak sudah tahu belum update terakhir ayahnya tadi? Sudah. Apa respon Ah. anak-anak? Anak-anak